Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Caniago. Saya Muhammad Yaksa Azki Filosofi. Saya Muhammad Amirul Islam. Saya Purbo Pangestu Satria Jati. Saya Vina Konita Yulianti. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan implementasi pemrograman Python dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam presentasi ini, kami menerapkan sebuah 5 manfaat yang nantinya 5 manfaat tersebut dibaca masing-masing anggota kelompok. Manfaat yang pertama yaitu AI atau kecerdasan buatan. AI ini atau yang bisa disebut dengan kecerdasan buatan ini merupakan tombak utama dari AI. Contohnya adalah saat pembuatan robot. Bagian paling penting saat pembuatan robot adalah pada bagian otak dari robot atau kecerdasan buatan. Bahasa Python saat ini banyak digunakan untuk membuat kecerdasan buatan karena bahasanya yang mudah dibaca dan juga menghemat biaya karena bahasa Python tidak memiliki lisensi atau gratis. Nah, AI adalah kepanjangan dari Artificial Intelligence. AI dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan kecerdasan buatan. Tanpa disadari, berbagai aplikasi dewasa ini telah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence. Contohnya saja, membuka ponsel dengan fitur Face ID, navigasi canggih di Google Maps, self-driving cars, dan masih banyak lagi. Artificial Intelligence atau AI mengacu pada simulasi kecerdasan manusia di mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Saat mesin menjadi cerdas, bernalar, mengamati, dan merencanakan. Manfaat dari teknologi AI ini tentu meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan kata lain dapat memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Python memiliki perpustakaan standar dalam pembangunan dan beberapa untuk AI. Ini merupakan sintaks intuitif, aliran kontrol dasar, dan instruktur data. Ini juga berguna untuk membuat prototipe algoritma untuk AI. Python menyediakan library yang dirancang khusus untuk mengembangkan teknologi AI atau kecerdasan buatan ini. Contohnya saja PythonTorch. PythonTorch adalah library Python bersifat open source yang digunakan untuk mengembangkan dan melatih neural network dengan menggunakan komputasi yang dinamis sehingga fleksibel untuk data yang kompleks. Developer tidak perlu lagi mengkategorikan data menjadi integer, short, atau double. Model pengembangan yang interaktif memungkinkan proses perencanaan berjalan dengan baik. PythonTorch umumnya menjadi pilihan terbaik ketika pengembangan ini ingin diselesaikan dengan waktu singkat atau cepat mungkin. Itu adalah presentasi dari AI atau kecerdasan buatan. Selanjutnya itu aplikasi web. 2. Aplikasi web. Python merupakan bagian penting dari beberapa situs web yang paling banyak dikunjungi abad ini seperti Pinterest, Instagram, Spotify, dan YouTube. Faktanya Pinterest sudah menggunakan Python dari awal web ini dibangun. Itulah mengapa bookmarking oleh halaman web ini begitu terstruktur dan mudah untuk diatur. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa HTML, PHP, CSS, JavaScript yang membutuhkan web server dan browser untuk menjalankannya seperti Chrome, Firefox, atau Opera. Aplikasi web dapat berjalan pada jaringan internet maupun intranet atau jaringan LAN. Data terpusat dan kemudahan dalam akses adalah ciri utama yang membuat aplikasi web ini banyak diminati dan mudah diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Contoh aplikasi web Amazon. Amazon merupakan situs transaksi jual beli terbesar di dunia. Amazon menawarkan banyak sekali produk, kategori, jenis barang dengan harga bervariatif. Untuk metode pembayaran yang digunakan menggunakan mata uang dolar. Website milik Amazon tentu memiliki penyimpanan atau database sangat besar untuk menampung berbagai jenis dan tipe data yang masuk setiap harinya. Perlu adanya penanganan khusus terkait mengelola web server dan aplikasi yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan aplikasi web. Kelebihan dapat akses melalui berbagai perangkat seperti perangkat mobile, desktop, dan tablet. Tidak membutuhkan
spesifikasi yang besar untuk menjalankan sebuah website. Dapat ditampilkan dan dilihat kapanpun dan dimanapun asalkan terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Kekurangannya adalah membutuhkan jaringan internet yang lebih baik dan stabil agar website yang digunakan dapat terkoneksi dan tampilan dengan baik. Membutuhkan sistem keamanan jaringan yang baik dari sisi server, browser, dan klien karena website sangat rentan untuk dimasukkan berbagai virus, malware yang berasal dari internet. Yang lebih berbahaya lagi adalah sebuah situs dapat diretas oleh hacker apabila tidak ada keamanan sistem yang baik. 3. Efek khusus di perfilman. Ingatkah kalian adegan ledakan dalam film action? Ada banyak perusahaan yang bergerak di bidang perfilman seperti Lucasfilm yang menggunakan Python sebagai efek khusus. Dengan menggunakan Python, perusahaan perfilman dapat menghemat banyak waktu dalam membuat efek. Pengertian efek khusus. Efek khusus adalah ilusi atau trik dari mata yang digunakan dalam film, acara televisi, teater, permainan video, dan industri simulator untuk mensimulasikan peristiwa yang digambarkan dalam cerita atau dunia maya. Fungsi efek khusus film. Ada beberapa penggunaan dari fungsi khusus efek. 1. Efek khusus digunakan untuk menampilkan adegan yang tidak dapat dicapai dengan alat yang biasa, misalnya perjalanan luar angkasa ke planet Mars. 2. Efek khusus juga digunakan bila menggunakan syuting manusia atau alat sebenarnya akan membahayakan aktor tertentu. 3. Efek khusus juga digunakan untuk meningkatkan kualitas film yang sudah diambil dengan cara menambahi, mengurangi, atau mengubah elemen yang di dalam film. Jenis efek khusus: efek kamera film, efek kamera video, efek optikal, pasca produksi, efek digital, CGI. Yang keempat, pengembangan game. Salah satu daftar contoh penggunaan Python di mana penting untuk menyebutkan bahwa bahasa ini juga sesuai untuk pengembangan game. Sekali lagi, ada beberapa kerangka kerja dan alat untuk pengembangan untuk pembuatan game dan pembuatan grafis. Pygame mungkin merupakan pilihan pertama bagi pengembangan yang menggunakan Python. Perpustakaan yang luar biasa ini menyediakan modul untuk memproduksi game berfitur lengkap dan juga program multimedia. Selain itu, para pemula harus mempertimbangkan kerangka kerja ini karena contoh-contoh yang diberikan membantu untuk memahami pengembangan game lebih lanjut. Walaupun kita tidak bisa berharap untuk penjelasan setiap prosesnya, secara lengkap demi lengkap perpustakaan ini adalah titik awal yang bagus. Baik, yang kedua, OpenGL adalah pembungkus untuk pemrograman OpenGL. Ia berisi banyak contoh cara membuat model 3D. Yang ketiga, Panda 3D adalah kerangka kerja open source sumber terbuka untuk rendering 3D dan pengembangan game. Yang keempat, Blender adalah alat canggih untuk membuat model grafis 3D. Alat ini merupakan interpreter atau penerjemah pattern tertanam untuk menghasilkan game 3D. Yang kelima, Arcade adalah library Python untuk memperkenalkan game 2D ke dunia. Yang kelima, membuat bot dengan Python. Bot adalah program untuk melakukan tugas tertentu melalui internet. Aplikasi semacam ini melakukan tindakan berulang yang jauh lebih cepat daripada manusia. Bot biasanya beroperasi melalui jaringan. Lebih dari setengah lalu lintas internet adalah bot yang memindai konten, berinteraksi dengan website, mengontrol ngobrol dengan pengguna, atau mencari target serangan. Beberapa bot bermanfaat seperti Search Engine Bot yang mengindeks konten untuk pencarian, atau Service Bot, pelanggan yang membantu pengguna. Bot lain yang bersifat buruk dan diprogram untuk masuk ke akun pengguna, memindai web untuk informasi kontak untuk mengirim spam atau melakukan kegiatan berbahaya lainnya. Jika terhubung ke internet, bot akan memiliki alamat IP yang terkait.
Sebagai contoh, Twitter sering menjadi target bot untuk mengirim pesan yang sama atau serupa 100 kali sehari. Tetapi, bot juga dapat berguna untuk bantuan teknis atau pertolongan apapun karena bot dapat menghasilkan respon kepada input pengguna. Hasilnya, dukungan pelanggan menjadi lebih produktif. Contoh-contoh bot open source yang potensial ada 3, yaitu yang pertama, Python Rhythm Bot atau kerangka kerja framework, bot yang populer untuk membuat bot Slang dengan real-time messaging atau RTM API melalui WebSocket. Yang kedua ada GitHub, menyediakan sumber daya tanpa batas bagi menerapkan cara membuat bot, termasuk cuplikan kode dan kiat-kiat bermanfaat. Yang ketiga ada R-Bot atau chatbot bagi membuat bot untuk Slang, Discord, dan HipCat. Tujuan utama R-Bot adalah untuk memungkinkan orang membuat program mereka dengan memanipulasi kode sumber Python yang disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk bagi kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan barusan adalah awal untuk kesuksesan bagi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.